sekali lagi ya, Pak. Boleh, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya bangga, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat diskusi di forum artinya apa sih ini. Nah, saya semalam dapat telepon dari ketua, artinya bahwasanya kawan-kawan mau duduk diskusi dari sering. Alhamdulillah sebenarnya. Nah, hari ini Bapak sudah datang. Saya pikir kita tidak perlu kali ya Pak ya, karena kita punya redaksi aja. Yang pertama, nama saya Suradi Kumar. Saat ini saya sebagai Ketua Koperasi Restorasi Anak Bangsa, dan saya sebagai pengurus juga di Apkasindo Sumatera Utara. Nah, kemudian kenapa kok kita duduk-duduknya di kantor Koperasi Restorasi Anak Bangsa? Saya pikir Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini koperasi pertanian, bukan koperasi simpan pinjam. Kemudian juga Koperasi Restorasi Anak Bangsa saya sampaikan ya tidak terikat dengan satu partai. Jadi jangan pernah sungkan kalau Bapak pakai baju kuning, yang Bapak sana pakai baju merah, yang sini pakai baju hijau dan sebagainya. Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini independen, tidak ada keterikatan satu partai. Terus kalau Bapak lihat ada gambar Partai Nasdem, benar. Koperasi Restorasi Anak Bangsa ini satu-satunya se-Indonesia Pak, yang dilahirkan oleh pola pikir Garda Pemuda Nasdem. Satu-satunya koperasi yang dilahirkan oleh Garda Pemuda Nasdem se-Indonesia, baru Labuan Batu Pak. Itulah Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Tapi dia tidak terikat dengan partai. Nah, makanya silakan aja kalau ada mau pakai baju merah, mau baju biru, mau diskusi, mau duduk sama, mau apa, nggak ada masalah, nggak ada sangkutnya. Kemudian terkait masalah caleg-mencalekan, silakan aja. Kalau menurut saya, kita tidak diikat dalam satu partai, itu maksud saya. Nah, hari ini saya diskusi sama orang bapak-bapak terkait masalah Apkasindo. Ya. Yang pertama, Apkasindo ini satu organisasi asosiasi petani kelapa sawit Indonesia. Ini sebenarnya udah lama, Pak. Udah lama. Bahkan ada lagi Apkasindo perjuangan. Nah, ada Apkasindo yang sekarang ini yang kita. Nah, kalau di pusat ini Pak Muldoko sebagai wakil pembinanya. Banyak pekerjaan yang kita kemudian juga artinya Apkasindo aktif sebagai penggiat petani sawit untuk bisa membawa perjuangan petani sawit. Nah, kalau kita lihat semalam masalah pelarangan CPO ya untuk ekspor ke luar negeri, CPO nggak boleh kan, itu ingat Bapak ya, ada hampir tahun yang lalu itu ya. Salah satu gebrakannya itu Apkasindo Pak yang menerobos untuk bisa artinya kembali ekspor CPO dilakukan, karena dampaknya kepada petani harga buahnya itu di bawah Rp1.000 sempat kemarin kita. Alasan perusahaan-perusahaan katakan dulu raksasa yang ada di Indonesia kita dari itu, mereka nggak bisa menampung CPO-nya, tangki-tangkinya semua pada penuh, kan gitu ya kan Pak. Jadi mau nggak mau mereka timbang tidak beli harga petani. Nah, Apkasindo lah salah satu organisasi yang terus menerobos untuk bisa artinya Indonesia menjadikan CPO itu sebagai salah satu komoditi ekspornya. Nah, kemudian ya di Apkasindo ini juga artinya Pak, saya merasakan ini cukup enak. Kalau kita memang mau menghayati, kalau kita memang mau mengikuti. Karena desain petani kita sekarang ini ya, desain yang harus merubah pola pikirnya. Selama ini kita kalau bertani dari itu kan apa adanya tuh, ya kan. Maka kalau kita tengok sekarang ini, mohon maaf kita bilang petani-petani kita selalu ketemu bicara. Mereka kadang-kadang mau asipnya 2 hektar, mereka kadang-kadang mau asipnya 1 hektar, kan itu ya Pak. Itu yang selalu terjumpa kita di petani-petani. Kemudian jangan terjumpa kita Pak bicara berapa dapat 1 hektar itu produksinya, itu jangan dibicarakan. Kan itu kan Pak. Jadi bicara sawit orang Labuan Batu, bicara luas lahannya, ya kan Pak. Bapak Budi lahannya 5 hektar, penghasilannya cuma katakanlah 300 kilo dalam 10 hari sekali. Kemudian bapak yang sebelah saya, manajer saya, 1 hektar ladangnya,
tapi penghasilannya 1 kali mencoblos bisa sampai 1 ton. Artinya yang mana ya, katakan dulu istilahnya yang kita mau ikutin gitu ya. Nah, kalau yang 1 hektar penghasilannya 1 ton, yang 5 hektar penghasilannya cuma 350 kilo. Inilah banyak terjadi di petani kita yang berpadi. Kan itu Pak. Nah, kemudian saat sekarang ini ya, pemerintah memberikan satu terobosan. Selama ini kita jual CPO, jual buah sawit, ya kan Pak, nggak nyadar Bapak Pak. Itu sekitar Rp280 per kilo sawit Bapak itu diambil uangnya. Untuk itulah namanya kutipan ekspor. Bukan pajak. Pajak lain lagi, pajak lebih jelas lagi 11%. Jadi uang kutipan yang dimaksud ini tadi itu di luar pajak. Maka kalau hari ini harga sawit katakan di lapangan 2.000 Pak, itu sebenarnya harganya itu tadi sudah mencapai di angka 2.800. Harusnya petani bisa menerima 2.800. 800 lagi. Itulah tadi dia ada di pajak apa ya, pajak dikenakan sama PPN, petani itu berarti ya. ada katakan kutipan ekspor, ada dan sebagainya dari itu. Inilah yang terjadi. Jadi kita nggak nyadar nih, rupanya uang yang dikutip ini Pak, ya, PI namanya ya, pajak ekspor dan apa, kutipan ekspor maksud saya. Ini sudah triliunan jumlahnya Pak. Bahkan di 2022 semalam itu Pak sudah mencapai di angka 54 triliun. Itu dia. Soal negara banyak Iya. Pak ya. Yang sedapnya lagi kita dengarnya dari kutipan ekspor yang segitu banyak nilainya, ya kan Pak, ini uang dikembalikan lagi kepada masyarakat. Sampai yang terakhir istilahnya, yang paling banyak merasakan uang kutipan ekspor kita tadi ini, kan itu Pak ya, ini subsidi BBM. Subsidi BBM Pak, biosolar itu Pak, itu subsidi dari sawit kita Pak. Terus kita petani-petani tadi itu bawa truk pergi ke Pertamina, mau bawa sawitnya ke pabrik, nggak boleh ngisi BBM. Ini yang terjadi sekarang. Kan gitu kan Pak? Coba, tapi kalau nggak percaya ya, ada aja 2-3 janjang di pickup kita, nggak mau diisi. Nah, iya. Nah, Harus kosong. inilah yang terjadi sekarang ini. Nah itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini gitu Pak, ya, dengan banyaknya kutipan ekspor yang sudah terkumpul di BPDPKS tadi itu, banyak program-program pemerintah di sana. Yang program-program pro petani sawit, ada sarpras, sarana prasarana. Bapak bangun ladang, bawa buahnya tadi itu sampai katakan dulu ke timbangan apa ya, timbangan toge kita bilang, ini sudah butuh katakan dulu biaya yang cukup besar untuk biaya langsirnya. Kenapa terjadi? Karena jalannya nggak bagus. Kan itu kan. Padahal ya, kalau Bapak tahu ini ada dana yang bisa diambil ke BPDPKS melalui program sarana dan prasarana. Berapa biayanya? Cukup besar. Tinggal tergantung daripada usulan yang diajukan. Itu baru sarpras, sarana prasarana. Kemudian ada lagi, saya Pak, ladangnya udah bagus, sawitnya tuh cukup bagus dengan bibit yang artinya memenuhi standar. Orang Bapak bisa dapatkan lagi dari sarpas juga namanya, ya kan Pak, berupa katakan bantuan pupuknya. Ada. Kemudian orang Bapak bisa lagi dapat mengajukan lagi dari katakan dulu istilahnya transportnya. Jadi sarpas itu cukup banyak. Jadi alhamdulillah tahun 2023 ini ya, di bulan yang lalu ya, nomenklatur di Kementerian Pertanian itu sudah artinya ada perubahan. Jadi ada sekarang itu ya Dirjen Perkelapa Sawitan dan jenis Farma. Jadi udah berdiri sendiri dia. Kalau dulu kan ikut nimbrung nih sama katakan dulu istilahnya yang lain nih, kan gitu ya. Nah sekarang udah ada artinya katakan dulu deputi untuk Perkelapa Sawitan dan jenis Farma. Jadi kita lebih mudah lagi Pak untuk memantau kerja mereka. Tapi kalau kita tahu, kalau kita nggak tahu, begadang lagi dari rumah. Dodos biasa katakan lu dapat 1 ton, ditimbang katakan lu dapat harga 2.500. Saat ini sekarang harganya 1.800. Sampai di rumah begadang sama orang rumah. Biasanya setorannya sekian, kenapa kok jadi sekian? Orang rumah nggak tahu. Katakan dulu istilahnya pertukaran harga itu tadi.
Nah, kalau di Apkasindo kita tahu perputaran harga itu kita tahu. Bahkan di grup Apkasindo sendiri setiap harinya itu ada Pak ya, terkait masalah harga, terkait masalah perkembangan di kabupaten lain, di provinsi lain dan sebagainya itu ada semua. Dan saya ajak orang bapak-bapak nanti kalau mau berkenan, nanti kita masukkan juga ke grup Apkasindo Indonesia supaya bisa mengikuti perkembangan situasi. Hari ini aku mau tahu harga Kalimantan berapa, hari ini aku tahu harga Aceh berapa, hari ini aku tahu harga ini berapa. Itu di grup kita kayak kita biasa-biasa dulu, sering komunikasi. Itu terkait artinya ini ya. Gitu. Nah kemudian saat ini Pak di Labuan Batu kita, ya kita lagi sekarang ini kan menjalankan program permajaan sawit. Kita bicara dulu di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ya, ada di situ kemarin yang sama-sama kita itu sekitar 12 lembaga pekebun sawit yang mengajukan program permajaan sawit. Dari tahun 2021 sampai dengan hari ini tidak ada yang realisasi. Bayangin 2 tahun lebih tidak ada yang realisasi. Pertanyaannya dananya nggak ada, dananya masih ada banyak di BPDPKS. Tapi masalahnya ya dinas kita Pak yang tidak profesional untuk akhirnya memfasilitasi petani sawit. Ini yang terjadi. Dinas kita di mana sini Pak? Dinas Pertanian Perkebunan. Dinas Pertanian Perkebunan itu di situ menangani bidang perkebunan, menangani masalah katakan di sini petani kebun sawit. Itu permajaan sawit juga di situ. Nah, jadi saya akhirnya bicara ini bicara apa adanya, bukan bicara katakan dulu saya mohon maaf ya rekan-rekan ya. Kemarin kita dari Koperasi Restorasi Anak Bangsa ya di tahun 2020 persis itu di bulan Desember kita sudah mengupload ke sistem 2020 kita mengupload ke sistem untuk bisa membawa petani ya sebanyak 74 kepala keluarga dengan luasan lahan 181 hektar untuk diajukan ke program permajaan sawit. Nah, seiring dengan perubahan-perubahan peraturan tadi yang di dinas tidak jauh mengikutinya sehingga kita ketinggalan. Labu Sel realisasi, Labu Wak realisasi, Labuan Batu Indo 2020, 2021, 2022 ini Indonesia. Padahal kita salah satu Labuan Batu terkenal dengan pekebun sawit. Ini ada realisasi Pak. Restorasi Anak Bangsa sampai hari ini ya mengajukan nih terakhir karena sudah nggak jelas di dinas, pemerintah membuat perbandingan ada 2 alur cara pengajuan. Satu melalui katakan dulu kemitraan, yang satu lagi kita bisa mengajukan melalui dinas. Silakan mau ikut mana untuk bisa mengambil dana itu di BPDPKS. Kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya kita simpulkan kemarin di 2023 awal semalam kita keluar dari jalur dinas. Kita masuk di jalur kemitraan. Sekarang kita di jalur kemitraan sama PSPN juga. Nah itu dia. Nah, kalau kita lihat saat ini sekarang dari yang saya sampaikan tadi ada 12 usulan KSR mulai tahun 2020 sampai hari ini belum terrealisasikan juga usulan itu Pak. Ini sekarang yang diajukan mereka cuma 6. Yang 6 digantung. Kenapa itu digantung? Kenapa itu nggak diajukan? Kalau saya bilang, mohon maaf, ini menurut dugaan saya, ini stok mereka untuk di laporan di 2024 yang nggak tahu bagaimana. Ini yang terjadi. Jadi petani yang sudah meninggalkan katakan dulu aktivitasnya, ya, Pak, ini banyak Pak. Saya yang saat ini terakhir yang kita ajukan itu cuma 114,5 hektar. Dari 114,5 hektar ini kan itu ya sekarang saya pindahkan ke jalur kemitraan sama PTPN juga. Insya Allah kalau memang nggak ada halangan lagi, ya mudah-mudahan katakan di bulan 8 ini sudah bisa pengerjaan. Bayangkan kita menunggu 2 tahun setengah yang lalu, petaninya Pak kadang harus mak buka. Banyak yang tinggalkan, nggak ada aktivitas lagi, kan itu kan. Tapi petani-petani itu bilang macam mana Pak, Bapak jangan ini bukan ini siap terrealisasikan bulan sekian, kan gara-gara gitu. Nah, sekarang ini kita nggak bisa bilang lagi.
Kenapa? Karena selama peraturan tadi itu terus berubah-ubah, ya kan Pak, kita nggak bisa artinya memastikan Pak bulan 10, bulan 11, bulan 12 itu nggak bisa. Nah, setelah semua artinya para pemangku kebijakan mengadakan katakan komitmen untuk percepatan PSR, ya kan Pak, alhamdulillah ini sudah artinya duduk semua. BPN sudah siap untuk memfasilitasi lembaga pekerjaan petani yang mengajukan program PSR-nya. BPN dilibatkan di dalam usulan PSR ini, lahan yang diajukan tidak di dalam salah satu bagi OPK. Itulah mereka yang membuat rekomendasinya. Terus BPKH Kehutanan membuat rekomendasi lahan yang diajukan tidak berada di dalam kawasan hutan. Nah ini sudah akhirnya duduk sama sehingga percepatan ini di tahun 2023 saat ini, ya kan Pak, ini sudah artinya semangat kita balik. Semangat kita petani-petani ini Pak. Kenapa? Karena memang sudah artinya alurnya tadi itu sudah bagus, sudah sehat. Manusia-manusia katakan yang menghalangi yang apa segala macam semua sudah punya komitmen untuk percepatan ini. Dan bahkan ada lagi tim khusus yang artinya dilibatkan di sini untuk memonitoring ini. Terus kita dulu petani-petani yang punya sawit belum berhasil, kita katakan dulu sini diam-diam aja hanya melihat program ini, kan sayang tuh. Jadi maksud saya, gimana caranya ke depan ya kita ini bisa memfasilitasi petani atau memfasilitasi diri sendiri untuk bisa mengambil program-program pemerintah yang memang itu benar ada. Sulit nggak ngambil caranya? Nggak sulit Pak, nggak sulit. Semua kuncinya itu semua data yang dari kita, bukan data yang dari orang. KTP Bapak diminta, surat tanah Bapak diminta, tapi kita diminta berarti diambil, hanya difoto, foto semua Pak. Sekarang kan udah sistem digital, maka pengajuan PSR sekarang itu sudah artinya sistem digitalisasi, ya kan Pak, kita nggak pakai fotokopian lagi. Pak Sarpi mau mengajukan program apa? Permajaan sawit, berapa luas lahannya? 2 hektar. Di mana lokasinya? Di Desa Janji, kan gitu kan? Pak Sarpi datang kemari, bawa surat tanahnya. Udah, kita sampaikan katakan bisa sosialisasinya, nyambung, kan gara-gara itu. Oke, tinggal kita foto. Mana Pak suratnya? Ini foto, keren. KTP yang mana Pak? Ini Pak foto. Kakaknya mana Pak? Ini foto, keren. Itu semua nanti kita buat di satu dokumen, itulah nanti yang diajukan. Itu konsep sederhananya. Karena kalau saya ngomong nanti lebih panjang lagi, terlalu jauh. Ini tujuan daripada Apkasindo. Apkasindo bertujuan bagaimana caranya bisa memfasilitasi petani pekerjaan sawit kepada program-program pemerintah yang pro rakyat. Terus kalau kita gabung di Apkasindo, mohon maaf saya bilang hanya dengar katakan dulu informasi perkembangan dari ketuanya aja, nggak guna juga. Kita mau orang Bapak bekerja. Bagaimana cara bekerjanya? Cari kesempatan ini, ambil kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini. Itu maksud saya. Contoh misalnya, Bapak katakan dulu misalnya dari Rantau Utara, misalkan di mana posisinya, misalnya Pulau Ladang misalnya. Pulau Panjang coba ayo, petani-petani yang katakan dulu belum berhasil di hutan itu, ya kan Pak kan, untuk bisa ikut dalam program ini, program PSR. Atau mungkin katakan sudah ada yang mau ikut PSR lagi. Kan itu kan Pak, semua ladangnya itu sudah masa produksi, ya nggak mungkin mau ditumbang. Salah pasangan Pak. Ini aja buat masalah jalan. Terus masalah buah. Saat ini sekarang Pak, ya, petani masih bisa jual buahnya sama toki-tokiman, tokimin misalnya gitu kan Pak. Nanti kalau sudah diberlakukan pemerintah, ya ISPO, Bapak akan jual lagi Pak. Semua sudah artinya tergabung di dalam satu wadah kelembagaan, lalu Bapak bisa jual sawit Bapak. Hari ini jadi permasalahan nasional, ya ekspor CPO Indonesia sekarang ini kan dihantui dengan negara-negara barat sana, bahwasanya kita adalah pembawa katakan dulu istilahnya bencana alam panas dampak global, pemanasan global itu maksudnya, ya kan Pak? Nah kita dari Apkasindo tadi itu tetap melawan itu. Sawit itu adalah kita adalah sawit. Jadi kalau sawit itu diganggu, berarti kan ganggu usaha kita. Itu konsepnya. Makanya sekali lagi saya bilang di Apkasindo ini kalau memang kita mau artinya menjalankan
organisasi ini, ya kan Pak, asosiasi ini dan itu yakin saya tak ada di sini katakan Indonesia yang kita harapkan dari keuntungan pribadi dengan memfasilitasi orang maka kita bisa kerja. Ini saya kenal. Ini program permajaan sawit Pak. Ini Bapak lihat dengan jumlah pekebun ada 27, ya, luasan lahannya 76. Ini dana hibah kemarin yang kami terima, ini cuma 25 juta Pak. Sekitar ya hektarnya. Ini sekitar semalam itu 1,9 sekian miliar, 2 koleksi kita. Yang mengelola siapa? Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Lahannya sekarang di mana? Di Pangkatan. Saat ini, sekarang ini sudah mulai buat dompet. Kemudian yang di Pulau Padang kemarin kan Madu Bantar Mandiri itu orang itu sudah panen yang kerjasama dengan Musimas juga sudah panen. Nah, kan ada sekitar 50 hektar kan itu kan. Nah, itu. Jadi program permajaan sawit ini bukan program bohong-bohongan. Ini program beneran dan ini program memang realitas. Itu ya. Nah itu Pak. Itu sekilas artinya tentang bagaimana ke depan kita dari itu bisa bergabung dalam satu wadah sehingga kita bisa memfasilitasi peran. Itu maksud saya. Soalnya ini juga mau minum teh manis atau apa? Oh, mana sama Pak? Iya. Yo, kopi,